Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rahman wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di Masjid At-Taufiq ini di Paledang, Bogor. Kita akan bahas salah satu jenis makanan yang disukai Nabi SAW. Jenis tanaman yang disukai Nabi SAW dari hasil dari tanaman tersebut, dari buahnya. Yang dia termasuk sayur buah, juga daunnya bisa dimanfaatkan, biji dari buahnya juga bisa dimanfaatkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada hikmahnya. Allah jadikan segala sesuatu ada hikmahnya. Dan tidaklah Allah ciptakan apa yang diciptakan baik dari bumi ataupun dari makhluknya di muka bumi ini itu tidaklah sia-sia. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abathau? Apakah Anda mengira bahwasanya kami ciptakan Anda semua dalam kondisi sia-sia? Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Dan ibadah itu dibutuhkan apa? Pendukungnya di antara dengan sehatnya kita. Termasuk apa yang Allah ciptakan dari organ tubuh kita. Gak ada ceritanya organ tubuh yang gak ada fungsinya. Allah ciptakan sebagai organ tambahan tanpa ada arti, gak ada. Ketika ada orang bilang ketika ada kena batu empedu, maka mending langsung dioperasi aja, karena batu empedu itu gak ada fungsinya. Tidak demikian. Bahkan bukan adab seorang muslim mengatakan sejengkal organ yang Allah cipta itu sebagai organ tambahan. Tidak. Allah ciptakan 1 sentinya, 1 milinya, semua ada maksudnya, semua ada fungsinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bahan tadabbur apa yang Allah ciptakan yang ada di bumi ini, di permukaan bumi ini. Apapun juga yang ada di dalam isi bumi ini juga yang Allah ciptakan terhadap tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Tadabbur tersebut tidak lain hanya untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan tauhid kita. Wa subhanallah, Allah ciptakan di muka bumi ini diantaranya yang akan kita bahas ini, dari tumbuhan, tanaman yang dikenal dengan labu kuning. Ternyata labu kuning punya manfaat, ya. Kemudian biasakan kalau makan dengan kulitnya, ya. Labu kuning dikukus, makan dengan kulitnya. Kemudian juga kuacinya atau bijinya juga punya manfaat. Daunnya pun juga punya manfaat. Nah, belum kita bahas akarnya, belum kita bahas batangnya. Nah, ini semua punya manfaat. Dan sekali lagi banyak ayat yang perlu kita tadabburi yang menunjukkan apa? Hal itu memang sebagai tanda kekuasaan Allah. Di antaranya firman Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi. Termasuk Allah ciptakan di bumi ini, di antaranya akan kita bahas. Akan kita bahas tentang tanaman labu kuning bersama buahnya. Begitu pula wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita akan bahas pada diri kita. Hendaknya kita tadabburi. Ya, bagaimana dengan tubuh kita? Kita tadabburi. Nah, labu kuning cocok untuk tubuh kita untuk apa? Yang di muka bumi yang Allah tumbuhkan dari labu kuning ini, apa saja manfaatnya untuk tubuh kita? Ya, sebagai obat apa untuk tubuh kita? Pantangan bagi tubuh yang bagaimana ketika buah ini dikonsumsi tidak cocok untuk tubuh kita? Ini perlu kita tadabburi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang tanaman ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama ketika disebutkan surat As-Saffat ayat 148, ya, atau ayat 146, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Bisa dicek lagi
Dalam firman-Nya apa? Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan padanya yaitu tanaman dari yaqtin. Di sini pembahasannya apa? Yaqtin, ya. Yaqtin ditafsirkan oleh para ulama, ya, bahwasanya yaqtin di situ adalah al-qara. Al-qara yaitu apa? Ad-dubba. Ya. Ad-dubba. Ad-dubba itu apa? Gambaran labu kuning. Atau dikenal dengan bahasa luarnya, bahasa kerennya pumpkin. Ya. Pumpkin. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya dalam sabda beliau dari Anas bin Malik ketika menyaksikan Nabi SAW, ra'aitu Nabiyya SAW utiya bimaraqah fiha ad-dubba'un wa qadidun fara'aituhu yatatabba'u ad-dubba'a ya'kuluha. Ya, ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi SAW. Dia didatangkan, dihidangkan yaitu maraqah. Maraqah itu semacam apa? Kuah. Ya, kuah. Dalam lafaz lain enggak ada lafaz kuahnya. Langsung dihidangkan apa? Labu kuning dan qadid. Tapi dalam lafaz Imam Bukhari bimaraqah. Berarti bisa ada beberapa riwayat dan menunjukkan Nabi kadang makan labu kuning dan qadid. Qadid itu apa? Daging dendeng, daging yang sudah dikeringkan. Kadang disertai dengan kuah. Labu kuning sama dendeng dimasak ada kuahnya. Kadang nggak ada kuahnya. Ya, disebutin lafaz yang lainnya. Ya, labu kuning dengan dendeng begitu saja. Nah, di sini berarti apa? Nabi juga pernah makan kuah-kuahan. Ya, makan kuah-kuahan. Ya, seperti Anda misalkan makan bakso, makan sop, ya, ada kuahnya. Tapi jangan sampai ada istilah minum bakso. Ya. Kenapa? Karena kalau makan jangan sambil minum, kata Ibnu Qayyim, juga para ulama kedokteran klasik. Jangan makan sambil minum atau habis makan langsung minum. Karena Allah ciptakan lambung kita. Allah ciptakan lambung kita untuk apa? Untuk mencerna makanan. Ada 5 enzim untuk menghancurkan makanan. Lambung bentuknya seperti huruf J. Ada perutnya untuk menampung dulu biar tidak masuk ke duodenum, biar tidak masuk langsung ke usus. Ada sphincter pylori dulu untuk menyaring dia. Itu subhanallah apa? Kita apa? Hendaknya apa? Ya, fal yang duril insanu mimma khuliq. Lihatlah manusia dari apa dicipta. Termasuk lihat juga organnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sesempurna-sempurna ciptaannya. Disebutkan sebagian ulama ahli tafsir apa? Ahsanus surah wa ahsanul qamah, yaitu sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologinya. Termasuk anatomi lambung, fungsinya lambung, fisiologinya lambung, demikian. Maka jangan makan sambil minum atau habis makan langsung minum. Nah, Nabi SAW pernah ternyata juga makan dengan kuah. Ya, ada maraqah yatatabba'u ad-dubba, yang Nabi terus nyari di balik kuah tersebut, dicari itu labu kuning. Ya, diincar sama Nabi SAW labu kuning. Dan Nabi makan labu kuning dengan apa? Dengan qadid. Ibnu Qayyim menyebutkan labu kuning sifatnya dingin dan qadid daging yang sudah diawetkan, yang sudah jadi dendeng. Biasanya daging kalau jadi dendeng dijemur, kadang ditambahi garam, berarti sifat daging itu panas. Labu kuning dingin, dendeng sifatnya panas. Nah, ini nggak disebutkan lisannya Nabi, tapi para ulama yang membahas rahasia di balik apa yang dimakan Nabi SAW. Adapun yang datang dari Nabi SAW, ya, yang betul-betul datang dari Nabi SAW, yang dari lisannya satu-satunya hadis yang datang dengan sharih, datang dengan terang-terangan, gamblang langsung dari Nabi, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha.
Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika apa? Ketika Nabi SAW makan di hadapan Aisyah, Nabi bersabda, "Naksiru harra hadha bibardi hadha wa burda hadha biharri hadha." Kita netralkan ya panasnya kurma rutab ya dengan apa? Dinginnya semangka. Dan kita netralkan dinginnya semangka dengan kurma rutab. Ini langsung dari lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas terang-terangan. Adapun hadis yang lainnya Nabi nggak terang-terangan, tapi para ulama melihat, oh ini sama dengan kurma dan semangka kombinasinya. Nah, ini ya yang datang juga dari Imam Bukhari. Berarti apa? Di Al-Quran disebutkan labu kuning, ya. Di dalam Al-Quran, ya. Sebagian ulama melihat apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Apa-apa Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu biasanya punya nilai lebih. Para ulama yang melihat, seperti Allah bersumpah, "Wattini wazzaitun." Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ini ulama membahas, tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang hina. Allah bersumpah dengan sesuatu apa? Makhluknya yang agung. Wasyamsi waduhaha, ya, wal qamari, ya, kemudian disebutkan terus sumpah dengan apa? Dengan makhluk Allah yang agung, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan waktu al-asr wal asr, ya, bersumpah juga wattini wazaitun. Ini Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini termasuk apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita sebagai hamba Allah, kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. By the moon, I will marry with you misalkan. Wah, ini orang yang apa? Bucin sama pacarnya, sampai sumpah dengan apa? Dengan bulan. Ini sudah syirik. Dan bersumpah dengan selain Allah masuk syirik, tapi apa? Syirik kecil. Tapi kalau apa? Ini lafaz disertai dengan keyakinan hati, bakal berubah menjadi apa? Syirik besar. Bergeser gara-gara keyakinan. Ini rahmatullah jami'an. Fa Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah sumpah terkadang dengan ciptaan Allah, termasuk at-tin wa zaitun. Kenapa? Karena buah tin dan zaitun pasti punya keutamaan. Nah, dan apalagi didapati ini apa? Di Palestina. Bahkan sampai detik ini zaitun terbaik adalah apa? Yang berasal di daerah Palestina. Ya, ada di daerah Palestina. Begitu pula buah tin, hasil yang terbaik. Nah, dan Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengannya. Begitu pula disebutkan ya kita ya timun di dalam surat Al-Baqarah, ya, wa baqliha, ya, kemudian juga fumiha itu apa? Fum itu bawang putih, wa adasnya adas. Ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dibahas oleh para ulama. Pasti ada sesuatu. Nah, yaqtin yang ditafsirkan oleh para ulama dengan al-qara' atau dubba itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan tadi apa? Wa anbatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan padanya, yaitu di bumi ini, tanaman ya dari apa? Yaqtin, yaitu yaqtin apa? Labu kuning. Makanya dibahas ulama-ulama ahlul Islam yang mereka sangat greget dengan apa? Dengan kesehatan, ya, meneliti makanan-makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi SAW dalam banyak riwayat Nabi makan labu kuning sama dendeng. Labu kuning dingin, dendeng itu panas. Karena apa tadi? Dijemur, kadang ditambah garam, ya, jadi panas. Mau dendeng itu dari sapi aslinya dingin kering. Ketika dijemur jadi apa? Jadi panas kering. Apalagi ditambah garam. Ya, begitu pula contoh misalkan dendeng, katakan kambing misalkan. Kambing itu panas lembab. Ketika dijemur nanti berubah menjadi apa? Panas dan kering.
apalagi ditambahi garam. Itu contohnya. Sedangkan labu kuning adalah dingin. Dalam riwayat Nabi terus mencari sampai menjilati, membersihkan bekas tangannya yang ada labu kuning, ya, yang ada padanya labu kuning, ya, sampai apa? Kata Anas bin Malik, ya, sejak saat ini aku tidak meninggalkan labu kuning setelah aku melihat Nabi suka labu kuning, aku suka dengan apa yang Nabi suka. Dan Anas bin Malik, begitu pula Abdullah bin Umar ikut suka makan labu kuning setelah melihat Nabi suka, tanpa diperintah Nabi, mereka ikutan suka. Nah, ini tadi menunjukkan apa? Riwayat Imam Bukhari menunjukkan Nabi SAW ya suka dengan labu kuning. Juga dalam riwayat Imam Muslim dan disebutkan Ibnu Katsir dari tafsir ayat dari surat As-Saffat ayat 146 tadi, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan di bumi itu apa? Tanaman dari yaqtin yang ditafsirkan al-qara atau ad-dubba, yaitu labu kuning, ya. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya waraqahu, yaitu daunnya, daun apa? Daun labu kuning. Daunnya, ya, daun labu kuning itu apa? La yaqrabuhu ad-dubab. Daunnya ternyata tidak didekatin lalat. Berarti apa? Herbal atau tanaman atau dadaunan untuk mengusir lalat adalah daun labu kuning. Itu ajib. Ini belum ada yang jual produk seperti ini. Yang mau bikin silahkan, ya, taruh di rumah. Kalau ada, apalagi ada warung, restoran atau di rumah, ya, kasih labu kuning, kasih vas bunga isi air, taruh daun labu kuning di situ. Untuk apa? Mengusir lalat. Ya, ini ulama klasik yang menyebutkan. Kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ya, bahkan disebutkan apa? La yaqrabuhu ad-dubab abadan. Betul-betul lalat gak mendekati selamanya, gak mendekati daun labu kuning, kecuali jika daun itu sudah kering. Ya, kenapa sih dubab dinamakan dubab? Dubab itu bahasa Arabnya lalat. Kenapa lalat dinamakan dubab dalam bahasa Arab? Bahasa Arab itu sering ada asal usulnya kata-katanya. Seperti jannah, kenapa dinamakan jannah? Jin, kenapa dinamakan jin? Jin dinamakan jin karena nggak nampak kasat mata. Jannah dinamakan jannah karena banyak pohon-pohon yang menutupi dari apa? Di balik penghuni surga. Janin, kenapa dinamakan janin? Karena di dalam perut ibu di rahim nggak kelihatan kasat mata. Junun, gila, majnun, kenapa dinamakan majnun? Karena akalnya tertutup. Nah, begitu pula subhanallah, dubab, kenapa dinamakan dubab? Idza dubba fa'ab. Kalau diusir dia balik lagi. Ya, dasar hewan enggak punya akal. Diusir, diancam, dibunuh, ya, balik lagi, itulah dubab. Ya. Fa subhanallah, ini apa? Dubab, ya, lalat ini enggak mau mendekati daun labu kuning. Ya, daun labu kuning. Dan subhanallah, ya, daun labu kuning ini ternyata apa? Jaudatut taghdhiyah, kata Ibnu Katsir. Nutrisinya sangat baik pada daun labu kuning. Nanti akan kita bahas dari sisi kedokteran modern, apa saja kandungan dan manfaat daun labu kuning. Kita belum bahas labu kuningnya. Nah, kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga membahas, ya, bab yang selainnya. Sekarang kita ingin lihat apa manfaat daun labu kuning, ya, yang dikenal dengan bahasa lain, terutama orang Jawa menyebutnya walu kuning, ya. Kalau orang Barat nyebutnya pumpkin, ya. Kalau orang yang biasa merayakan hari raya mereka Halloween, ya, itu pakai kepalanya labu kuning, ya. Nah, subhanallah, ini biasanya dipakai di bulan Ramadan dengan kolak, ya, dengan kolak, santan panas, ya, labu kuning dingin, jadi kolak. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat dari manfaat daunnya labu kuning, sebelum kita bahas daging labu kuning dan kuacinya,
ternyata daun labu kuning ini bagus sebagai apa? Anti kejang, untuk mengatasi kejang. Kalau kita lihat kejang itu berasal dari apa? Listrik yang ada di otak. Katakan orang epilepsi, orang ayan. Ternyata di Arab, orang-orang Arab sampai detik ini kalau ada orang epilepsi sering menggunakan labu kuning. Karena itu ada listrik dan labu kuning mendinginkan. Dan juga daunnya labu kuning juga mendinginkan apa? Panas yang menyebabkan kejang. Subhanallah, contoh, kalau Anda misalkan kebayang ada luka di tangan, teriris pisau sedikit aja 1 titik, atau terluka sedikit aja 1 titik, akan timbul jaringan parut. Jaringan parut walaupun besarnya seperti 1 titik, seperti di kulit, tapi terjadi di otak karena trauma, karena jatuh, karena benturan, karena suka menjadi kiper main sepak bola, kena juga demikian. Subhanallah, 1 titik ini jaringan parut tadi akan menimbulkan listrik, dan listrik ini akan menimbulkan ayan atau kejang. Ini jikalau apa? Ayan karena faktor medis. Ya, ada juga ayan faktornya lain, faktornya non medis. Kenapa? Kena ain, pandangan mata yang jahat. Banyak diantaranya orang kena epilepsi bukan karena faktor medis, tapi apa? Karena pandangan mata yang jahat. Ketika lihat anaknya cakep, melihat ini masya Allah pinter, cerdas, tiba-tiba jadi manusia yang paling bodoh di kelasnya. Tiba-tiba sering kejang-kejang. Kenapa? Karena orang di sekitarnya melemparkan pandangan mata yang jahat. Sampai Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim atau Hawi atau Yalisi, Nabi mengatakan apa? In aktsaran nas mautan ba'da qada'illahi wa qadarihi bisababil ain. Banyak sekali orang yang meninggal setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena kena ain. Hati-hati. Banyak orang meninggal di muka bumi, kita enggak ngerasa kalau itu meninggalnya karena kena ain. Nasallallahu alafiyah. Ini rahmatullah. Fa ini diantaranya untuk mengatasi apa? Kejang. Untuk mengatasi kejang. Fa caranya bagaimana? Daun labu kuning yang muda ini, pilih daun yang muda, ya, diiris-iris, ya, diiris-iris, kemudian bisa langsung direbus, ya, bisa langsung direbus. Kalau dosisnya untuk orang dewasa, ambil kira-kira 1 genggam. Ambil air kira-kira 1,5 gelas, direbus sampai jadi 1 gelas, kemudian atau bisa 3 gelas sampai jadi 2 gelas, minum separuhnya di pagi hari, minum separuhnya di malam hari. Bisa juga Anda lakukan dengan cara apa? Merendamnya. Ya, daun labu kuning tadi dicincang-cincang 1 genggam, dimasukkan dalam air 1 liter, dibiarkan dari malam, ya, dari maghrib sampai subuh, esoknya diminum. Bisa 3 kali minum, 4 kali minum, paginya bikin lagi untuk diminum malamnya. Tentunya untuk siapa? Untuk kasus orang yang sifatnya panas. Seperti apa? Kejang-kejang, atau juga bisa demam tinggi. Nah, ini apa? Di antara manfaatnya. Juga daun labu kuning ini, di antara manfaatnya dia juga apa? Dari nutrisi daun labu kuning ini apa? Bisa untuk melakukan regenerasi pada apa? Pada testis, atau sebaliknya bagi kaum wanita ovarium, ya, pada kaum laki-laki untuk meningkatkan apa? Spermatogenesis, ya. Sebaliknya pada wanita untuk apa? Untuk ovumnya, caranya sama, pengolahannya seperti yang tadi, caranya diolah, diiris-iris, direbus, ya, 1 genggam direbus dengan air tadi, ya, sampai kira-kira 1,5 gelas sampai jadi 1 gelas, atau 3 gelas sampai jadi 2 gelas. Minum separuh pagi, minum separuh sore ketika perut kosong. Itu kaedahnya, ya. Kalau ada herbal yang kira-kira tidak mengiritasi, atau jamu yang tidak mengiritasi lambung, diminum ketika perut kosong. Kenapa? Penyerapannya lebih maksimal. Kalau diminum ketika dalam keadaan sambil makan, maka apa? Sekitar 60% khasiat dari jamu atau tanaman tadi hilang karena sudah bercampur dengan makanan. Juga di antaranya dia, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir tadi apa? Dia nutrisinya kaya akan nutrisi, dan manfaatnya dia apa? Dapat mengatasi anemia.
Jadi bukan hanya bayam yang banyak mengandung besi, ya, bukan hanya liver sapi yang banyak mengandung besi, ya, bukan hanya buah naga yang banyak mengandung besi, bukan hanya buah kurma yang banyak mengandung besi, ya, bukan hanya jantung pisang yang banyak mengandung besi, ya, bukan hanya yang lain-lain yang mengandung besi seperti daging merah, tapi apa? Ternyata daun labu kuning juga kaya akan zat besi, sehingga bagus untuk anemia. Ya, tapi ingat, kalau kaya akan zat besi berarti pantangannya bagi siapa? Bagi mereka yang punya masalah gagal ginjal. Orang yang gagal ginjal, daya saring ginjal sudah lemah, ya, maka mereka tidak direkomendasi untuk mengkonsumsi termasuk protein hewani atau sayuran yang banyak mengandung besi. Kemudian dia juga bermanfaat diantaranya apa? Mengatur kadar gula darah, ya, mengatur kadar gula darah, ya. Dia mengurangi apa? Gula dalam darah, ya. Namanya masya Allah manusia nih makan nih rata-rata banyak gulanya. Ya, sudah buah mengandung gula, karbohidrat juga ada gulanya, ya, kue-kuean juga banyak gulanya, masih minum teh-teh dikasih gula. Nah, wah ini subhanallah numpuk. Kalau kebanyakan gula di dalam tubuh, apa yang terjadi? Yang mana sifatnya gula ini manis pekat dan sifat dia juga panas, maka akan menimbulkan pengentalan pada darah, dedimer tinggi. Kalau darah kental, apa sering terjadi? Kesemutan. Kalau darah kental, apa yang sering terjadi? Pusing. Kenapa? Asupan oksigen di otak kurang. Gak heran sering terjadi vertigo dan migrain. Kalau darah kental, sering terjadi apa? Benjolan-benjolan di dalam tubuh. Ya, ujung-ujungnya akan menimbulkan apa? Stagnasi peredaran darah. Timbullah tumor karena stagnasi, ujung-ujungnya timbul kanker. Kalau teori kedokteran modern, kanker itu karena oksidan. Dan oksidan kalau dari teori klasik adalah bagian dari penyebab kentalnya darah. Nah, beda konsep, tapi apa? Intinya kembali kepada ujungnya sama. Kemudian dia juga mengandung antibakteri. Anda perlu sadari, ya, antibakteri gak harus Anda minum antibiotik. Naudzubillah, ada yang minum antibiotik setiap hari. Di musim pandemi minum antivirus setiap hari. Masya Allah. Ya, ini nggak dianjurkan. Bagi mereka yang suka herbal di musim pandemi minum kustul hindi setiap hari sudah 2 tahun lebih. Akhirnya tubuh dia seperti apa? Sifat obat yang dia konsumsi. Ya, kalau dia mau konsumsi antivirus, akhirnya tubuh dia akan seperti apa? Sifat dari obat antivirus yang sifatnya panas. Kalau minum kustul hindi terus-menerus berarti apa? Tubuh dia seperti kustul hindi, panas kering. Akhirnya apa? Air ludah kering, air mata kering, timbul batu ginjal, kulit keriput, kurang cairan pada tubuh, kaki pecah-pecah dan lain sebagainya. Coba konsep yang sangat simpel banget, ya. Anda harus benahi mindset Anda, ya. Mindful eatingnya dibenahi, ya. Gak harus kita antibakteri dengan apa? Antibiotik. Makanya kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang hidup 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah mewanti-wanti, jadikan makanan Anda sebagai obat, dan obat Anda ya makanan Anda itu. Kalau nggak demikian, ini tambahan dari kami, catatan kakinya, kalau Anda nggak melakukan seperti apa yang diwasiatkan Hippocrates, boleh walaupun dia non muslim, ilmu dunia boleh kita ambil. Ini bukan masalah agama, ilmu dunia, ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Ya, kalau Anda nggak mempraktekkan cara ini, kalau nggak menjadikan makanan sebagai obat Anda adalah makanan, ya sudah, obat di apotik akan menjadi menu wajib Anda. Ya, rumah Anda akan menjadi apa? Apotik. Ya, sebelum makan minum obat sakit mah. Setelah makan minum pengencer darah, minum kolesterol. Ya, apalagi bilangnya seumur hidup, ya. Seumur hidup karena apa? Karena Anda nggak merubah apa? Lifestyle Anda terkait dengan makanan. Kemudian juga rahman wa rahmatullah jami'an. Ya,
makanan kita juga ada antibakterinya. Seperti Anda makan kurma, makan semangka, itu sudah ada antibakteri. Ya, sudah sebagai antibakteri, anti mikroorganisme juga, subhanallah. Ini yang perlu kita luruskan, kita fahamkan kepada kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Nah, begitu pula daun labu kuning ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Katakan imun. Tapi tunggu dulu, untuk siapa? Kita lihat dulu sifatnya daun labu kuning itu dingin. Berarti cocok untuk orang yang mengalami gangguan autoimun. Tapi apa? Autoimun yang sifatnya panas. Cocok sama labu kuning. Tapi kalau autoimun sifatnya dingin, gak cocok sama labu kuning. Autoimun sifatnya panas seperti apa? Timbul psoriasis. Seperti orang yang karena stres, ya, psoriasis, kemudian darah tinggi, kemudian subhanallah sering sariawan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada autoimun sifatnya panas, udah silakan pakai yang dingin-dingin. Dalam hal ini untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan apa? Dengan daun labu kuning, ya. Daun labu kuning. Kemudian rahimakumullah jami'an, setelah kita tahu, ya, sifat dari daun labu kuning, ya, kadang kita menyia-nyiakan dari biji labu kuning, ya, dari bijinya labu kuning. Biji labu kuning ini juga punya manfaat, ya. Biji labu kuning juga punya manfaat, ya. Orang-orang Arab dari zaman dahulu sampai detik ini, biji labu kuning dikeringkan kemudian disangrai. Dan diyakini juga bisa sebagai obat, ya. Diyakini sebagai obat dan itu mujarrab. Nah, sebelum kita bahas tentang biji labu kuning, kita ingin masuk tentang pembahasan labu kuning dulu, dagingnya, ya. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, juga disebutkan oleh Al-Hafidz yaitu Muhammad bin Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya. Beliau sebutkan juga tentang khasiat manfaat labu kuning ini. Disebutkan oleh beliau bahwasanya sifat dagingnya adalah baridun ratbun, dingin lembab. Ini sifatnya. Nah, dan disebutkan pula bahwasanya labu kuning ini di antara keutamaannya yanhadiru sari'an. Dia itu mudah dicerna. Turun ke perut dan mudah dicerna. Jayyidun li safrawataini yaqta'u al-'atash jiddan wa yulayyinu al-batn. Dia sangat bagus untuk safrawataini. Safrawataini artinya apa? Bagus untuk liver dan bagus untuk empedu. Karena dua-duanya inilah yang terkait dengan kandungan padanya bilirubin kuning. Makanya kalau ada orang kena masalah liver, ikterus, jaundice, matanya kuning, tangannya kuning, wajahnya kuning, kulitnya jadi kuning, ya. Kenapa? Karena ada sumbatan antara liver dan empedu, ada sumbatan yang mana itu ada yang dihasilkan biasanya dari bilirubin ini penghasil zat warna kuning pada pada tinja, permisi akramakumullah, dan pada air tipis. Ya, dan ini tersumbat. Ketika tersumbat, menyebar ke permukaan kulit, ke mata, ke ujung ekstremitas dari tangan, kaki, ikut kuning. Nah, karena ada sumbatan tadi. Di antaranya kalau ada orang punya penyakit kuning, sering dokter menasihatkan banyak konsumsi manis-manis. Terutama banyak konsumsi kurma atau sari kurma. Kenapa? Karena makanan yang manis adalah makanan yang paling cocok untuk liver dan limpa. Makanya Nabi SAW ketika perut kosong, seringnya Nabi sahurnya Nabi Pakai kurma.
Kurmanya kurma kering, bukan kurma rutab, tamr. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma kering sahurnya. Ketika buka puasa, coba buka puasanya Nabi apa? Disebutkan hadis Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah, karena Nabi SAW yuftiru bi rutabat. Nabi SAW dulu seringnya bukanya pakai kurma rutab. Kenapa sahurnya kurma kering, bukannya kurma rutab? Kurma kering karena kalori lebih tinggi, sehingga bertahan untuk waktu puasa di negeri kita, katakan 12 jam, 14 jam, sehingga menyimpan kalori yang lama dan awet. Coba bayangin 3 biji kurma sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Subhanallah. Dan ketika perut kosong, disebutkan yang paling bagus adalah yang manis-manis, dan Nabi pilihnya kurma. Ya, Nabi pilihnya kurma. Makanya ketika perut kosong jangan makan yang pedas-pedas. Ya, perut kosong langsung makan apa? Rujak buah. Jangan. Sahurnya rujak buah. Perut kosong makan yang pahit-pahit. Ya, sahurnya apa? Minum perendaman brotowali. Jangan. Ya, atau masem-masem. Ya, masem-masem sahurnya apa? Asinan. Jangan. Atau yang asin-asin. Ya, Masya Allah, sahurnya apa? Sambal terasi sama sambal pecel. Ya. Atau ada terasinya ikan asin sama sambal terasi, asin-asin. Jangan. Ketika perut kosong pilih yang manis-manis. Nabi bukannya rutab, kurma basah. Kenapa? Karena kurma basah ini lebih mudah dicerna dibanding kurma kering. Kalau nggak ada kurma basah, ya kurma kering. Kalau nggak ada hasawat minum air berapa teguk. Makanya doa buka puasa, dahabat dhama'u wa talatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah basah dahaga tenggorokan dengan apa? Kurma rutab. Nah, ketika bayi baru lahir, ketika tahniknya pakai apa? Kurma. Ya, bukan ditahnik pakai air susu ibu, bukan. Tapi ditahnik pakai kurma. Kata Syekh Utsaimin, kalau bayi sudah terlanjur diminumin air susu ibu, gak ada lagi sunahnya tahnik. Kenapa? Karena hikmah yang pertama kali masuk ke dalam usus, ke dalam lambung, liver dan limpa adalah yang manis-manis dari kurma. Kalau sudah disusuin, gak ada lagi sunahnya tahnik. Kenapa? Hikmah di balik itu sudah hilang, kata Syekh Utsaimin. Apalagi anak sudah 1 tahun, 5 tahun baru ditahnik. Ya, gak ada sunahnya. Nah, hikmahnya pertama kali masuk ke perut kosong adalah yang manis-manis, bagus untuk liver dan limpa. Kesepakatan dokter klasik Cina, dokter Romawi, dokter klasik Arab, dokter klasik India sepakat. Maka dari itu ketika ada orang kena penyakit kuning, dianjurin apa? Konsumsi yang manis-manis. Seperti apa? Sari kurma misalnya. Ya, ini rahmatullah jami'an. Di antara hikmahnya. Dan dia bagus untuk apa? Untuk apa? Liver dan empedu dan limpa. Ya, bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, manfaat kurma untuk apa? Yaftah al-insidad. Ya, untuk membuka sumbatan-sumbatan di liver dan empedu. Sehingga apa? Sumbatan yang terjadi karena penyakit kuning tadi, sehingga mata kuning, wajah kuning, bibir kuning, tangan kuning, kaki kuning tadi, sumbatannya dibuka di liver. Ini ajib. Nah, kemudian juga kata Muhammad bin Muflih, di antara manfaatnya juga dia apa? Menghilangkan rasa dahaga, awet, gak cepet haus. Pakai apa? Labu kuning yang sifatnya apa? Dingin lembab. Dingin lembabnya dijaga jadi apa? Gak cepet kering, gak cepet haus. Ya, makanya cocok juga labu kuning apa? Disebutkan dalam hadis yang sering kita lewati. Ya, dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu ya untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena tepung gandum itu sifatnya dingin dan sedih sifatnya panas. Orang yang sedih akan menghilangkan banyak tenaga di ginjal. Subhanallah, kedokteran Cina menyebutkan bahwasanya talbina tepung gandum itu adalah sebagai tonik bagi ginjal, menguatkan ginjal, terlebih bagi orang yang sedih.
Subhanallah. Banyak orang kena gagal ginjal penyebabnya bukan karena makan minuman instan. Banyak orang kena gagal ginjal bukan karena lifestyle dia yang salah. Ada satu hal yang sering lalaikan. Ada di antaranya gagal ginjal yang disebabkan karena apa? Karena depresi, stres. Sehingga tenaga ginjal lemah, fungsi juga lemah. Ada di antaranya mereka yang mengalami masalah rumah tangga terus bertahan dengan masalah rumah tangga sampai harus cuci darah gara-gara masalah rumah tangga, bukan karena makanan. Nah, sampai Nabi Yakub alaihissalam, ya, sampai disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 84, "Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhib." Dan kedua mata Nabi Yakub membuta, memutih. Kenapa? Karena sedih yang numpuk berlebihan. Sedih karena berpisah dengan Nabi Yusuf hampir sekitar 40 tahun. Marah dengan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Panik kenapa? Khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi Yusuf. Akhirnya ternyata yang berlebihan, sedihnya, marah dan sebagainya, akhirnya membuat ginjal dia lemah. Akhirnya darah dia nggak bisa disupport ke seluruh tubuh dengan kuat, ya, karena api pada ginjal tidak bisa memberikan pengapian pada jantung untuk menyebarkan darah, termasuk darah ke kepala, ke mata, ke telinga, ya, juga ke seluruh tubuh lemah. Akhirnya Nabi Yakub mengalami kebutaan karena kurangnya asupan nutrisi pada mata. Adapun kedokteran modern meneliti bahwasanya sedihnya Nabi Yakub dalam waktu yang panjang menyebabkan adrenalin meningkat. Adrenalin meningkat menyebabkan insulin turun. Insulin turun menyebabkan gula darah naik. Gula darah naik terus-menerus menyebabkan katarak diabetik. Subhanallah, ajib. Ya, teori klasik dan modern akhirnya berjumpa. Kemudian dan juga di antara manfaat labu kuning yulayinu al-batn. Untuk Untuk membuat pencernaan kita itu enggak keras, enggak gampang obstipasi. Banyak makan daging, banyak makan nasi, banyak makan gorengan, tapi enggak mau buah, enggak mau sayur. Ada jenis orang seperti ini. Makan terus, panas-panas, katanya pendinginnya es teh. Ya, tapi nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan buah. Kemudian yang berikutnya, akan tetapi di antara labu kuning ini, ya, dia ini juga yuwallidu ballatul mi'dah. Dia efeknya bisa menyebabkan lambung itu basah. Kalau lambung basah, lambung berdahak, ini bahaya. Di antaranya karena kebanyakan konsumsi labu kuning. Labu kuning ada batasnya, jangan konsumsi terus, apalagi berlebihan. Kalau menyebabkan berlebihan, lambung akan basah. Kalau lambung basah, kelembapan numpuk. Kalau kelembapan numpuk, lambung basah, menyebabkan mata jadi kabur. Kemudian kepala ikut berat. Kemudian limpa, liver terlalu dingin. Akhirnya lidahnya putih. Kemudian didiagnosa sama dokter kena tipes dan sebagainya. Itu diagnosa modern. Padahal dingin sedang menguasai dia. Kenapa? Kebanyakan terlalu konsumsi yang lembab dan dingin. Dan dia juga sebagai obat diantaranya ilaj li sudain syadidin. Obat untuk pusing yang sangat berat, pusing yang dahsyat, ya, bisa pakai labu kuning. Tapi ingat, dibahas sama ulama, pusing pusing karena panas. Kalau pusing karena dingin dikasih labu kuning tambah pusing. Tapi kalau pusing karena panas, cocok sama labu kuning. Pusing karena panas, misalkan kebanyakan konsumsi panas-panas, ya, sehingga banyak menumpuk panas di otak, ya, atau pusing juga bisa karena darah tinggi, bisa pakai labu kuning. Bisa dengan dikonsumsi, bisa dengan labu kuning diparut, dihancurin,
diletakkan, dikompreskan di kepala, di dahi, di kepala tempat pusing. Nah, ini disebutkan kedokteran klasik. Atau bisa juga air perasan tadi air perasan labu kuning ya, bisa juga diletakkan sebagai sebagai sampo ya, untuk membasuh rambut kepala, untuk mendinginkan yang panas dari kepala. Nah, kemudian rahimahumullah jami'an, yang berikutnya disebutkan oleh beliau, wa yudhurru bi ashabis sauda wal balgham wa bil ma'idati wal am'a. Ini tapi kalau dikonsumsi berlebihan bisa membahayakan ashabus sauda, ya masalah pada limpa. Kalau orang limpanya lemah, jangan banyak-banyak konsumsi yang dingin lembab. Jangan konsumsi dingin kering. Dingin lembab seperti labu kuning. Kalau limpa lemah, apa ciri-ciri limpa lemah? Anda sering ngantukan, Anda sering lemes. Jam 9, jam 11 itu jam-jamnya limpa. Kalau kelihatan limpanya lemah, sering ngantuk di jam 9 sampai jam 11. Kalau ada jamaah di sini yang ngantuk, ini berarti limpanya lemah. Ya, ini jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak labu kuning. Juga jangan lebih-lebih terlalu banyak konsumsi daging sapi. Labu kuning dingin lembab, daging sapi dingin kering. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, akan menyebabkan darah kotor, limpa lemah, menimbulkan was-was, menimbulkan benjolan-benjolan di tubuh, menyebabkan kaki gajah, bikin kanker. Kenapa? Karena darah kotor tadi bikin stagnasi peredaran darah. Kalau memang harus konsumsi yang dingin lembab atau dingin kering, Anda harus tambahi di atasnya tambahi bawang putih, tambahi merica, ditambahi dengan di antaranya jahe. Nih 3 bahan ini untuk mengimbangi yang dingin-dingin yang kita sebutkan tadi, biar tidak membahayakan limpa, juga tidak membuat dahak-dahak di tubuh, di usus, juga di lambung. Wa yuslihu al-fulful was-sa'tar wal khardal waz-zait wa nahwi dzalik. Makanya penetralnya di antaranya bisa ditambah merica, sa'tar juga. Sa'tar kadang dinamakan za'tar. Ini jarang di tempat kita, adanya di Arab banyak sekali. Ya. Wa 'usarutuhu tusakkinu waj'al udhun ma'a dihnil warad. Ya. Dan perasan labu kuning tadi, perasan labu kuning kalau dicampur dengan minyak melati, minyak bunga melati, diteteskan di telinga untuk menghilangkan nyeri pada telinga. Ya, kalau nggak ada minyak melati, bisa juga cukup air melati. Ya, tetesan tadi bisa untuk mengurangi nyeri pada telinga, mengatasi infeksi sekaligus untuk mengatasi nyeri. Wa tanfa'u min auramid dimag, dan dia juga bermanfaat untuk mengatasi untuk bengkak-bengkak yang ada di kepala. Ya, bengkak-bengkak yang ada di kepala. Wasawiquhu yanfa'u minas su'al wa waj'is sadr min hararati, dan sawiknya yaitu adonannya, ya, labu kuning yang sudah diadon, dihancurin, itu bisa untuk mengatasi su'al, batuk-batuk. Ya, terutama batuk yang kering seperti TBC atau batuk rejan, batuk kronik, ya, atau seperti batuk yang sudah lama ini sampai kering, sampai badannya kurus, biasa seperti TBC. Ini cocok pakai labu kuning. Wawajud sodor juga sekaligus mengurangi nyerinya. Kadang mereka kalau batuk kronik seperti katakan TBC, batuk rejan, batuk 100 hari, kalau batuk itu nyeri, dan batuk mereka ternyata menimbulkan bahaya menghilangkan banyak tenaga. Jangan dipikir orang batuk itu nggak capek, tenaganya banyak hilang. Makanya perlu nih untuk meningkatkan tenaganya. Tadi disebutkan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya labu kuning tadi untuk menghilangkan merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih.
Menurut kedokteran Cina, itu labu kuning talbina maksudnya tepung gandum tadi untuk tonik bagi ginjal. Dan ada satu hadis, tapi hadis ini ghairu sahih, tidak sahih, sanadnya lemah, disebutkan oleh Imam Asyuti bahwasanya labu kuning juga bisa mengobati sedih. Sekali lagi, dari sanadnya hadis ini lemah, tapi maknanya menurut kedokteran klasik benar. Kenapa? Labu kuning walaupun sanadnya lemah ini ternyata juga bisa untuk mengatasi sedih. Kenapa? Karena sedih sifatnya panas. Dan labu kuning hampir sama dengan fungsi apa? Fungsi talbina. Seperti apa? Fungsi gandum. Yang fungsinya apa? Sebagai tonik bagi ginjal. Apalagi ginjal yang sudah lemah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wa in syuriba ma'uhu wa in syuriba ma'uhu, kalau diminum airnya, air labu kuning tadi, kalau dicampur dengan di sini bahan-bahan menu makanan Arab seperti apa? Turun jabin, safarjal, buah safarjal, yang dibikin murabba, dibikin seperti jam, dibikin seperti selai, itu kalau dikonsumsi betul-betul bisa memudahkan untuk mengatasi ikterus dan jaundice, penyakit kuning. Wa mata sadafa al-qara' fil mi'da khaltan radi'an istahala ilaihi wa fasada wa wulida fil badani khaltan radi'an. Kalau kombinasinya enggak benar antara labu kuning dengan lambung, akan menghasilkan yaitu akan merusak badan dia, Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dalam riwayat yang begitu banyak sekali bahwasanya tentang keutamaan labu kuning, ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah. Adapun di sini dalam al-Ghailaniyah, tetapi disebutkan dalam Faidul Qadir, disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi bahwasanya sanad ini lemah. Juga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad jilid keempat halaman 404, hadis ini juga tapi sanadnya lemah. Apa bunyi hadisnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, idza tabakhtum kidran fa'akthiru fiha min ad-dubba fa innaha tashuddu qalbal hazin. Wahai Aisyah, kalau kamu masak di panci, maka banyakilah di panci tersebut labu kuning. Karena labu kuning itu untuk mengatasi hati yang sedang sedih. Hadisnya lemah, Tetapi labu kuning sudah teruji coba, walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Dari sisi orang sedih sifatnya panas, labu kuning sifatnya dingin. Dan juga labu kuning sebagai tonik juga bagi ginjal. Tetapi hadis yang sahih tadi hadis dari siapa? Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim. Bukan labu kuning yang disebutkan, tapi talbinah. At-talbinah tu mujibmatun lil fuadi tudhibu li ba'dhin huzni. Talbinah itu merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, bahwasanya kata Anas bin Malik, kan Nabi SAW yuhibbu al-qara'a. Nabi SAW sangat senang dengan al-qara', yaitu labu kuning, labu kuning, Dan sahabat seperti Ibnu Umar dan Anas bin Malik sampai menyukai apa yang Nabi suka. Dan kata Anas bin Malik, aku tidak lagi pernah menyisakan labu kuning setelah aku melihat Nabi suka dengan labu kuning. Setelah Nabi suka dengan labu kuning. Kemudian yang berikutnya,
kita lihat dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya. Tambahan dari beliau apa yang sudah dibahas oleh Ibnu Muflih, ada tambahan faedah dari beliau. Kita cari tambahan faedah yang beda. Beliau menyebutkan apa yang sama dari Ibnu Muflih, di antaranya manfaat labu kuning untuk menghilangkan pusing. Tapi apa? Pusing yang sifatnya panas. Ya. Dia juga sangat bermanfaat sekali untuk apa? Lil mahmumin, untuk orang yang sedang sedih, depresi, gundah gulana, stres, ya, cocok sekali. Bahkan untuk juga apa? Kasus ayam epilepsi, dan di zaman kita ya juga sangat manjur untuk mengatasi apa? Autis dan hiperaktif. Ya, cocok pakai labu kuning. Ya, sebagai pengganti nasi, sebagai pengganti susu powder, sufor. Nah, juga dia juga bagus untuk apa? Al-imsak. Orang yang susah BAB atau anak kecil yang kebanyakan sufor akhirnya susah BAB, ya, juga bisa pakai labu kuning. Juga dibiasakan pakai labu kuning. Juga kata Ibnu Qayyim, dia bagus untuk al-bawasir. Apa ambeien? Apa? Bawasir, ambeien. Jangan keliru baca bawazir. Keliru sudah fatal, ya. Satunya qabilah, satunya penyakit, ya. Ini al-bawasir. Untuk apa? Bawasir itu ada dua. Ada basur, ada nasur. Ya. Basur itu apa? Ambeien yang keluar, benjolannya keluar. Adapun nasur, ambeien tapi apa? Lukanya di dalam dan benjolannya di dalam. Ini lebih parah biasanya. Lebih parah dari basur. Dan juga dia bermanfaat untuk apa? Al-iltihabat, untuk infeksi-infeksi. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau teori sekarang infeksi, bakteri, ya, organisme, mikroorganisme dikasih apa? Dikasih lawannya seperti apa? Antibiotik. Kalau orang klasik nggak mengenal mikroorganisme, nggak mengenal bakteri, nggak mengenal virus. Kenapa? Belum ada mikroskop. Mikroskop baru ditemukan kurun ke-9. Ya, di zaman mereka cukup melihat teori panas dan dingin. Kalau infeksi berarti panas, radang berarti panas. Berarti obatnya apa? Kasih pendingin. Dan labu kuning ini bagus untuk apa? Untuk peradangan, karena sifatnya dingin, untuk mendinginkan radang yang sifatnya panas. Ya, sangat simpel sekali. Plus selain untuk infeksi, dia juga mengurangi nyeri, mengatasi nyeri. Terutama apa? Infeksi atau radang pada usus, ya. Nah, dan dia menyebutkan yufidu al-musabin bil ilal al-qalbiyah wa maradis sukkar. Dan dia sangat bermanfaat untuk apa? Untuk orang yang terkena penyakit jantung dan penyakit atau masalah kencing manis. Bagus pakai labu kuning. Kemudian yang pembahasan terakhir, adapun biji dari labu kuning, ya, biji dari labu kuning. Sebelum membahas biji, labu kuningnya sendiri, daging labu kuning sendiri, dia kaya akan kandungan karbohidrat, ya. Tapi karbohidrat pada labu kuning tidak seperti karbohidrat pada nasi. Labu kuning sifatnya dingin, nasi sifatnya panas. Dan dia kaya akan apa? Asam amino, ya, asam amino. Nah, juga dia kaya, labu kuning akan kaya akan apa? Vitaminat. Seperti apa? Vitamin E. Berarti labu kuning apa? Bagus untuk menjaga kulit, ya, kelenturan kulit, ya, juga kebersihan kulit dan sebagainya. Dia juga mengandung vitamin A, vitamin K juga. Bagus untuk orang yang mengalami perdarahan atau wanita yang haidnya berlebihan. Berarti konsumsi labu kuning bagus. Ya, juga mengandung vitamin A, terutama anak-anak yang mengalami apa? Rabun senja. Bagus. Tapi namanya sesuatu kalau dikonsumsi tetap nggak boleh berlebihan. Seperti kalau vitamin A berlebihan, ternyata apa? Menyebabkan rambut rontok. Ya, labu kuning juga nggak boleh berlebihan. Juga dia mengandung vitamin C, juga vitamin B. Makanya kalau ada orang mengalami masalah beri-beri, ya, cocok pakai apa? Pakai
labu kuning. Selain apa? Selain bayam-bayaman, dia juga pakai labu kuning. Dia juga vitamin C, bagus. Makanya juga untuk imun. Juga dia mengandung beberapa unsur logam. Seperti apa? Dia mengandung mineral, unsur mineral seperti apa? Seperti mengandung kalsium. Dia mengandung kalsium. Berarti apa? Bagus untuk ibu hamil yang butuh kalsium untuk dirinya sendiri dan untuk si janin. Kalau ibu hamil ya konsumsinya tetap mindsetnya seperti ibu yang nggak hamil, apa yang terjadi? Satu saat nanti ibu-ibu ini kalau usia 40 tahun, 50 tahun baru mengalami osteoporosis cepat, osteoporosis dini. Kenapa? Apalagi banyak anak. Ya, Masya Allah, satu istri 6 anak. Satu istri seperti di negeri Arab biasa 10 anak, 15 anak. Akhirnya apa? Di usia 50 tahun ya kakinya sudah nampak osteoporosis. Tulang punggung membungkuk, ya. Kaki sudah membentuk O, ya. Kenapa? Karena osteoporosis, karena habis kalsium dikonsumsi sama si janin, diserap sama si janin, ya. Diserap sama si janin. Makanya ini kalau ada anak durhaka sama ibu itu ngeri banget. Sudah ibu diambil darahnya, diambil kalsiumnya, ibunya begadang, ibunya dalam keadaan kurha, dalam keadaan dia berat, ya. Bapak 30 syahra, 30 bulan hamil sampai lahir, menyusui 2 tahun, akhirnya lelah, ya. Masih berani makar pada orang tua. Nah, kemudian potasium, ya, potasium, ya, mengandung potasium. Dan potasium ini tentunya bagus untuk jantung, juga bagus untuk pertumbuhan rambut, itu wajib. Nah, ini perlu potasium. Juga mengandung mengandung fosfor, ya. Dia juga mengandung albumin, cakep. Untuk orang yang albuminnya kurang karena ada masalah liver, masalah lain sebagainya, albuminnya kurang. Masya Allah, kalau Anda diinfus albumin sekali infus Anda keluarin dana 600.000. Itu pun naiknya pelan-pelan. Tapi Anda konsumsi albumin dari nabati seperti seperti labu kuning, naiknya drastis. Atau Anda konsumsi albumin dari ikan gabus, ikan kutub, naiknya drastis. Satu kapsul aja yang isi 60 bisa naikkan albumin, ya, yang turun drastis sampai angka mendekati normal dalam waktu singkat. Itu ajib, ya. Makanya back to nature tuh Masya Allah, ya, murah, efektif, efisien, jauh dari efek samping, ya. Kemudian dia juga mengandung lecithin, ya. Dia juga mengandung antiinflamasi. Dia juga sebagai diuretik. Diuretik, nyuci nyuci air kemih. Bersihkan air kemih dari dari unsur-unsur pembentuk batu ginjal, dari kotoran-kotoran air kemih dan lain sebagainya. Dia juga sebagai penurun nyeri, ya. Juga al-iltihab al-baul, infeksi pada saluran kemih. Berarti bagus pakai labu kuning. Minum air rebusan labu kuning, bagus, ya. Juga bagus untuk al-prostata, untuk pembengkakan prostat, BPH, benign prostat hipertrofi atau hiperplasia, ya. Nah, dan yustakhdam juga yang dipakai berikutnya adalah yang dimanfaatkan dari labu kuning, biji labu kuning. Sekarang kita bicara tentang kuacinya labu kuning, ya. Kuacinya labu kuning ini manjur untuk manjur untuk didan, cacing, ya. Sudah kita bahas dalam pertemuan lalu. Orang kalau cacingan, anak cacingan, orang dewasa pun cacingan, kira-kira ususnya sifatnya lembab atau panas? Lembab apa panas? Lembab. Cacing suka dengan lembab-lembab. Gak heran, tanah yang lembab itu ditinggalin cacing. Lain sama tanah yang tandus. Sama, perut kita juga demikian. Kalau ada di antara Anda yang cacingan, mau cacing kremi, cacing pita, cacing apapun, ya, itu indikasi perut Anda lembab, ya. Perut Anda lembab indikasinya. Kalau perut lembab berarti obatnya
obatnya cari yang apa? Kering atau panas kering. Contohnya kuaci. Ya, contohnya kuaci. Juga kemarin yang disebutkan ada resep yang manjur ya. Sering kita pakai di antaranya apa? Minyak bawang putih, kemudian perasan jahe, kemudian juga minyak habatus soda ditambah madu. Masya Allah, hitungan singkat, sekali minum malam sebelum tidur, ajib, subuhnya bangun dari tidur, ya tetangga kami waktu itu, ya orang Arab, langsung keluar, permisi akramakumullah, keluar nih 2 kepak tangan cacing kremi. Nah, simpel banget. Makanya kalau Anda lihat obat-obat cacing yang ada di pasaran, lihat cara minumnya apa? Minum obat cacing ini sepekan sekali. Ada yang lainnya minum obat ini ya 3 hari berturut-turut dan jangan diulangi lagi. Kenapa? Karena menunjukkan kerasnya obat ini. Khawatir efek samping. Lain dengan Masya Allah makan kuaci, ya ngusir cacing, ya. Nah, karena apa? Kita membunuh medianya. Kalau media sudah nggak lembab, cacing nggak akan kerasan. Ya, akan keluar, ada yang keluar mati, ada yang keluar sudah patah-patah, ada yang keluar masih hidup. Nah, dan juga disebutkan bahwasanya biji labu kuning atau kuaci ini, ya, dia juga mengandung apa? Hin al-ulik, yaitu asam ulik, ya, wa hin linulik, asam linoleat kalau bahasa Latinnya, ya. Bahkan apa? Terkandung pada 50% dari minyaknya dari apa? Kuaci ini, ya. Kemudian juga mengandung apa? Ajibnya di sini mengandung apa? Triptofan. Allahu Akbar. Kuaci mengandung triptofan. Triptofan untuk apa? Al-qalaq. Orang yang jiwanya labil. Orang yang lagi apa? Marah, gampang marah. Ya, hatinya sedang enggak tenang, ya, sedang gelisah, gundah gulana. Nih ajib-ajib kalau lagi gundah gulana, buka kuaci. Ya. Makan triptofan seperti konsumsi triptofan. Triptofan seperti kandungan pada apa obat kimia. Ternyata ada pada kuaci. Jangan lagi depresi, bapak-bapak, ibu-ibu ngerokok. Sudah ngerokok pakai tangan kiri lagi. Nah, ngerokok ini bukan ngilangin stres, nambah stres. Nah, nambah tua lagi. Makanya pakai apa? Kuaci ajib. Masih banyak cara yang halal. Jangan pakai cara yang makruh. Jangan pakai cara yang haram. Jangan pakai cara yang asapnya ganggu orang lain, ganggunya diri sendiri. Jangan sampai cara yang malaikat apa merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Jangan. Aromanya ganggu, Masya Allah, asapnya bahayakan, puntung rokoknya ngotorin dan lain sebagainya. Nah, jangan. Pakai yang halal-halal. Kalau pengen inspirasi, jangan harus pakai rokok. Enggak pakai rokok, pakai kuaci. Timbul inspirasi, Masya Allah. Kemudian alhamdulillah jami'an, ya orang-orang Allah. Ya, berikutnya juga ternyata di antara manfaat pada kuaci ini, ya, kuaci dari labu kuning ini, ya, juga apa? Membantu mencapai berat badan ideal. Kenapa? Ternyata kuaci pada labu kuning juga untuk mengurangi kolesterol. Kolesterol dan kolesterol. Ya. Kebanyakan telur. Nah, wah ini subhanallah ternyata apa? Dia apa? Kalorinya rendah. Selain kalori rendah, dia juga bisa apa? Membasmi kolesterol. Ya, membasmi kolesterol. Dia seratnya juga tinggi. Kalau serat tinggi, biasanya juga cakep untuk orang yang gangguan apa? Pencernaan. Ya, gangguan pencernaan. Ya, ajibnya apa? Bikin Anda tetap kenyang. Tidak gampang lapar. Nih pakai kuaci, nih di saku sambil makan kuaci, kemana-mana ada kuaci, ya. Tapi dengan apa? Dengan alangkah baiknya makan sambil duduk, bukan sambil jalan kuaci buang sana buang sini, bukan. Kemudian berikutnya menjaga kesehatan prostat dan kandung kemih, sama dengan apa? Buahnya, buah labu kuning. Ternyata manfaatnya juga demikian, ya. Manfaatnya juga untuk apa? Kesehatan prostat. Nih sebentar lagi nih, ya kita cari nih lah apa kuacinya labu kuning ini. Di jual beli online banyak banget kuacinya labu kuning. Ada kuaci bunga matahari, ada kuaci labu kuning, ya, ada kuaci semangka. Nah, kemudian melindungi organ jantung.
Ya, sebagaimana juga apa? Buahnya labu kuning. Kenapa? Karena pada kandungan kuaci banyak mengandung seng, banyak mengandung magnesium, juga mengandung antioksidan, ya, dan dapat mengurangi kadar kolesterol dan darah tinggi. Juga berikutnya, ajibnya, kuaci ini bisa untuk meningkatkan kualitas sperma, ya. Nah, kadar sengnya dia rendah, ya. Dan apa? Untuk mengatasi apa? Kadar seng pada apa? Kualitas sperma, karena apa? Kadar seng yang rendah. Sedangkan pada biji kuaci kandungan sengnya yang tinggi, sehingga apa? Bagus untuk meningkatkan kualitas sperma. Dia juga menjaga kesehatan tulang. Ya, apalagi apa? Tadi kita sebutkan daging labu kuning mengandung apa? Kalsium tinggi, bagus untuk tulang. Ternyata kuacinya juga apa? Kalsiumnya juga tinggi, bagus untuk pembentukan tulang, memadatkan apa? Unsur pada tulang. Dia juga membantu apa? Membantu tidur. Orang yang nggak nyaman, orang yang mengalami insomnia, ya, ternyata kuaci juga apa? Juga untuk mengobati insomnia. Kalau Anda pakai madu, pakai apa? Madu kopi, ya. Kalau ada insomnia, pakai madunya madu kopi. Kalau dari seperti cemilan sini kuaci, untuk apa? Dia ternyata juga mengandung apa? Triptofan, ya, triptofan yang sudah kita sebutkan tadi. Triptofan apa? Menenangkan dia. Bukan hanya orang lagi stres, orang yang sulit tidur juga bisa pakai apa? Kuaci yang kandungannya triptofan, ya, kandungannya triptofan. Yang dia triptofan ini apa? Akan menjadi melatonin atau hormon yang mengatur siklus tidur. Ajib. Kemudian di antara manfaatnya juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Kandungannya bijinya ini sebagai antioksidan, ya, bagus untuk kanker berarti atau mencegah kanker. Juga kaya akan vitamin E, bagus untuk kesehatan kulit kita dan rambut kita. Nah, juga bagus untuk pembuluh darah kita, juga daya tahan tubuh kita. Kulit atau kuaci ini ternyata juga bagus untuk apa? Untuk mengatasi kadar gula darah, ya. Juga bagus untuk selain kesehatan kulit, juga untuk mengurangi atau apa? Mengatasi radang sendi, ya. Mengatasi radang sendi karena apa? Diteliti oleh kedokteran modern karena kandungannya apa? Kandungan vitamin antioksidan tinggi seperti apa? Tocopherol, karotenoid, ya. Ini bagus banget untuk masalah sendi. Juga untuk mengatasi bukan hanya cacing di usus, tapi juga cacing di hati. Cacing di hati. Nah, juga bagus untuk apa? Mengurangi resiko kanker. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sisanya ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ada. Sebelumnya saya tanya dulu, sebelum ibu-ibu bertanya. Pertanyaannya, sebutkan ayat dalam Al-Quran tentang apa? Tentang labu kuning ini. As-Saffat ayat 146. Bunyinya bagaimana? Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Nah, ahsan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat kuaci biji labu kuning? Begitu banyak manfaatnya. Judulnya sejuta manfaat labu kuning dan tanamannya, walaupun nggak sampai sejuta, ya, tapi manfaatnya sangat banyak. Ya, cara membuatnya apa? Biji tadi dibersihkan, kemudian dikeringkan, terus disangrai, udah. Ya, diletakkan di atas wajan, disangrai. Paling bagus disangrai di atas apa? Di atas arang, ya, terus disangrai terus. Nah, nggak di atas api yang nyala begitu besar. Cukup pakai apa? Pakai arang, ya, atau pakai yang selainnya, ya, disangrai terus sampai dia kering. Sudah selesai, bijinya siap dikonsumsi. Nah, sudah hampir 1 bulan anak sakit di leher, tidak enak kalau digerakkan, sakit dan ketarik uratnya. Kejadian tersebut setelah anak bangun tidur. Berarti apa? Sakit leher ini karena salah posisi tidur. Seperti kasus pada tension headache, ya. Herbal apa yang bisa Anda minum? Sebenarnya Anda pakai labu kuning bisa untuk mengendorkan sarafnya. Ya, bisa dikompreskan di lehernya dari hasil parutannya dan dikonsumsi terus. Kemudian apa? Perbaiki leher Anda dengan cara apa? Ya, kalau tadi dikompreskan bisa juga dilenturkan dengan minyak-minyak balur, bisa untuk melenturkan, untuk mengendorkan saraf. Juga bisa Anda dia apa? Pijat refleksi juga bisa. Ya, karena ini 2 harinya apa? Hanya salah posisi tidur. Ya. Nah. Mengatasi batuk untuk anak-anak dengan labu kuning bagaimana caranya? Ini batuk, tadi kita sebutkan dia bagus untuk batuk. Tapi batuk apa? Batuk diantaranya kalau batuknya akut biasanya condong apa? Dingin lembab. Kalau akut. Tapi kalau sudah kronik seperti batuk rejang, seperti TBC, baru dia berubah menjadi apa? Kering. Ya, kering. Akhirnya sampai kelelahan, sampai tubuhnya kurus, kehabisan tenaga. Ya. Dan labu kuning untuk apa? Untuk mengembalikan tenaga dia sebagai tonik bagi ginjal dia dan menguatkan lagi paru-parunya. Nah, ini apa? Untuk mengurangi nyeri dan juga untuk mengatasi radang. Bisa langsung dikonsumsi apa? Dengan cara dikukus. Dengan cara dikukus atau bisa diminum airnya dari rebusan tersebut. Oh, apa obat herbal untuk kista? Ya, sekali lagi, ya, kista jangan keburu dioperasi. Ya, kista rahim sekalipun. Ya, kista rahim sekalipun. Ya, subhanallah di antara dokter-dokter yang masya Allah dokter yang mereka hakim, dokter yang bijak, dokter obsgin yang bijak, ya, dan dia nggak tergesa-gesa, selalu menasihatkan kepada pasiennya dari kaum wanita, ya, ketika untuk konsultasi kista apa kata dokter? Nggak usah dioperasi bu, kista itu karena pola makan Anda yang salah, pola makan Anda diperbaiki. Dan pola makan yang sebagaimana kami tulis dalam buku Latai Asyifa Ukakorib bisa Anda gunakan sebagai apa? Terapi untuk kista. Ya. Makanan Anda ya adalah obat Anda, walaupun Anda tanpa ada herbal khusus. Pola makan diperbaiki, ya. Kemudian kalau mau herbal khusus, Anda bisa pakai apa? Anda bisa pakai apa? Di antaranya sarang semut. Sarang semut. Kemudian kalau Ibnu Qayyim juga sebutkan untuk kista, habbal qarab atau kista fibrosis, ya. Bisa Anda caranya letakkan apa? Habbatus sauda ditumbuk, dicampur sama cuka, dioleskan di perut. Ya, dioleskan di perut. Ini apa ini? Itu punya di apakah masih ada manfaatnya untuk enggak paham. Tulisannya kayak tulisan bu dokter kayaknya. Apakah labu kuning ini termasuk juga labu jenis butternut? Labu butternut apa ya? Kamboja. Ini harus searching dulu sama Mbak Google kayaknya. PR lah untuk saya ya. Bagaimana membedakan pusing karena panas dan dingin? Lihat penyebabnya. Seperti orang pusing karena darah tinggi, ya itu panas berarti. Ya. Kalau pusing karena dingin, ya misalkan pusing karena dingin karena kepala dia lembab, banyak unsur dingin. Apa? Karena makanan dingin, lidahnya juga pucat kelihatan.
Ya. Seperti pusing dingin, contohnya apa? Pusing karena kena tipes, bahasa medisnya katakan tipes. Bahasa klasiknya dingin aja, nggak ada diagnosa khusus. Lihat aja karena dingin yang menumpuk di dia. Berarti apa? Jangan dikompres dengan lampu kuning. Untuk orang yang kepalanya pusing karena dingin seperti tipes, dikompres dengan apa? Habbatus sauda ditumbuk, ya, dicampur sedikit air hangat, kemudian dikompresin, dibalurin di kepala, juga diminum. Ya. Kuaci sudah memakai garam, apakah berpengaruh terhadap khasiatnya? Berpengaruh. Kalau Anda mau, masya Allah, untuk ngatasin kasus seperti sifatnya panas, ya, nggak usah ditambahi garam, udah gitu aja. Nah, gitu aja. Kecuali kalau ada ingin tambah Anda garam, kuaci ingin dimanfaatkan untuk mengatasi kasus dingin seperti batuk-batuk, silakan kuacinya ditambahi garam. Kalau bisa garamnya garam Himalaya, ya, garam gunung bukan garam laut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada kesalahan apa yang saya ucapkan. Jika ada benarnya dari Allah SWT, dan semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin, ya. Dan semoga Allah angkat penyakit orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ibadah, dan semoga Allah jaga kesehatan kita semua, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.